Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Putri Amalia, dan hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, indahnya keberagaman, subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-6. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang mata pelajaran PKN ya. Jadi, sebelumnya Bu Guru akan bertanya dulu. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut? Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang suku Minang ya. Nah, ciri-cirinya jadi yang ini, bacaan yang ini. Bacaan tentang suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Jadi bisa disebut rumah gadang, juga bisa disebut sebagai rumah bagonjong ya anak-anak. Nah, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, ciri-ciri yang bisa kita ambil dari bacaan suku Minang tersebut yaitu 1. Suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, orang Minang gemar berdagang. Yang ketiga, legenda dari suku Minang adalah Malin Kundang. Yang keempat, suku Minang mempunyai rumah adat yang bernama Rumah Gadang. Yang kelima, suku Minang mempunyai alat musik tradisional yang bernama talempong. Nah, Indonesia, yaitu negeri kita, itu terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Nah, sekarang apakah kalian tahu sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah itu apa saja? Adakah yang tahu di antara kalian? Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan mempelajari tentang contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, melakukan kegiatan kerja bakti atau gotong royong dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Karena budaya kita itu banyak sekali, jadi kita harus saling menghargai. Misalnya, kita sebagai orang Jawa harus bisa menghargai orang Papua. Tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, tidak boleh bersikap rasisme. Yang keempat, bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kelima, bersatu padu dan bekerja sama dengan teman-teman di sekolah. Yang keenam, tidak menimbulkan perselisihan antar warga sekolah. Bu guru warga sekolah itu siapa aja? Ada bu guru, ada pak guru, ada teman-teman, ada petugas-petugas sekolah lainnya. Itu tidak boleh kita jahat dan menimbulkan perselisihan. Yang ketujuh, saling membantu teman yang sedang kesusahan. Yang kedelapan, tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya. Nah, di buku siswa kalian ada pertanyaan, yaitu buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Jadi, kita bisa nih membuat rencana kegiatan untuk mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Jadi, misalnya ini ya, yang Bu Guru bikin, setiap hari Jumat, setiap kelas membentuk 2 kelompok untuk bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kelompok 1 membersihkan ruang kelas, sedangkan kelompok 2 membersihkan halaman depan kelas.
Daftar kegiatan kelompok 1 adalah menyapu, mengepel, dan membersihkan papan tulis. Tak lupa mereka juga harus membersihkan kolong meja belajar murid dan guru siswa. Selain itu, kelompok 1 juga bertanggung jawab untuk mengecek inventaris kelas. Inventaris kelas itu alat-alat yang ada di kelas seperti spidol, penghapus, dan alat kebersihan milik kelas. Kemudian spidol yang sudah kosong perlu ditukar dan diganti yang baru. Begitu juga dengan alat lainnya. Yang selanjutnya, untuk kelompok 2 yang bertugas di halaman depan kelas, mereka bertugas menyapu teras kelas, membuang sampah, dan menyapu halaman dari daun dan bunga kering. Kelompok 2 juga bertanggung jawab untuk menata dan menyiram bunga serta pohon yang ada di halaman kelas. Pada minggu selanjutnya, giliran kelompok 1 yang membersihkan halaman, begitu juga dengan kelompok 2 yang membersihkan kelas, bertukar giliran untuk membentuk lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, dari beberapa contoh sikap tersebut, apakah teman-teman sudah melakukannya di sekolah? Apakah sudah? Jika sudah, maka itu adalah hal yang luar biasa. Dan jika belum, mari mulai melakukan dan mengamalkan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan untuk kebaikan diri sendiri dan lingkungan sekolah ya. Terima kasih. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa di minggu depan ya.